bukan Indonesia namanya kalau kita enggak mengawali tahun yang baru ini dengan film horor. Alasan terkuat yang melatar belakangi gua buat nonton film ini adalah Sharifah Danis yang gua salut banget dengan orang ini. Gimana ya, gua ngerasa intuit banget kalau memerankan suatu peran ataupun karakter gitu. Dan juga kalaupun dia bermain film horor yang kayak pernah gua lihat di Rumah Darah, itu kayak bener-bener wah gila, ini orang nyeremin gitu. Karena dia tuh bisa masuk ke dalam karakter yang dia perankan. Dan gua harap di film ini, Utusan Iblis, dia bakal menjadi sebuah teror bagi karakter-karakter lain. Tapi ternyata dia hanya jadi karakter yang biasa aja, menjadi dokter kesehatan jiwa semacam itu. Dan barulah di ending kita lihatin kalau Sharifah Danis pelan-pelan menjadi orang gila. Yang gue lihat di sini ada 3 pemain ataupun artis yang apa ya, punya screen time yang banyak banget, dan mereka ini adalah 3 karakter utama di film ini yang diperankan oleh Sharifah Danis, kemudian ada Dimas Aditya, terus terakhir juga ada Cindy Nirmala. Sharifah Danis di sini sebagai apa namanya, seorang dokter kesehatan jiwa gitu, dihampirin oleh Dimas Aditya, yang mana Dimas Aditya ini adalah seorang detektif polisi gitu yang meminta bantuan kepada Sharifah Danis untuk membantu dia. Apakah kasus yang diselidikin ini, orang yang membunuh keluarganya ini, dia tuh sakit jiwa, emang gila, atau ya kesurupan, jadi ganggu jin gitu lah. Itu aja garis besar film ini. Dan dia pelan-pelan kesehatan dari dokternya ini malah jadi kayak terganggu gitu, karena dia juga kayak semacam diteror dengan si orang yang bunuh keluarga dia sendiri ini sih. Filmnya bentar banget, sekitar 90 menit udah beres. Dan gue setelah kelar dari bioskop, aduh sumpah sakit kepala pak. Kenapa gue sakit kepala? Karena segi tekniknya berantakan banget, jelek banget. Terus dari segi cerita ini kayak nggak tahu mereka bakalan fokus ke mananya. Dan juga kayak menyayangkan Sharifah Danis yang punya jiwa yang lebih brutal tapi nggak dimanfaatkan di dalam film ini. Gue rasa bakal ada film keduanya mungkin, karena di ending juga dilihatin kalau ya Sharifah Danis udah mulai gila. Tapi misalkan nih film ini bakal dilanjut season 2 ataupun sequelnya, gua harapin ya diperbaiki dari segi teknis penceritaan juga, karena gua rasa ini film potensi ceritanya tuh udah dapet gitu loh. Kayak beda banget dengan yang lain, di mana-mana kan kalau film lain kan film horor, kalau ada orang yang misalkan membunuh segala macam kan dimasukin ke apa namanya itu dukun, terus diruqyah gitu kan. Di sini tuh enggak, di sini nih kayak dikasih netral, dikasih pilihan gitu. Ini orang beneran emang gila atau emang ada setan yang merasuki dia. Ada kebimbangan dari si karakter di sini. Gua mulai dulu dari yang gua sukain. Yang gua sukain jelas dari ketiga aktor di sini atau aktris di sini, perannya bagus banget. Dari segi mereka berakting itu bagus banget. Ya film ini kayak kebantu banget dengan si 3 pemain utama di film ini sih. Dan juga yang cukup gua sukain di sini adalah perannya Cindy Nirmala yang jadi orang gila di sini, cukup memberikan kesan yang apa ya, mencekam juga, nyeremin karena dari segi senyuman, tatapan gitu. Dan gua ngeliat ini film kayak gua rasain ya, atmosfernya tuh kayak Smile, dimana kita tuh merasa mencekam dengan hanya ngeliat senyumnya doang. Ya thanks God filmnya cuma 90 menit, karena sumpah gue di bioskop udah nggak kuat banget nahan sakit kepala gue karena ngeliatin. Aduh parah banget emang film ini. Ini tahun baru loh, 2025, film Indonesia yang udah banyak banget horor bertebaran di sana, tapi masih ada horor yang kayak begini. Lagi-lagi gue rasa Sharifah Danis salah buat pilih film kali ya, karena sebelumnya juga Menjelang Ajal gue rasa filmnya meh. Kemudian ini juga ya, gue harapin semoga Sharifah Danis punya sense yang bagus untuk memilih film yang dirasa wah ini ceritanya bakal bagus nih, potensial. Ini film kan sebagian besar setnya ada di rumah sakit jiwa gitu kan, rumah sakit jiwa yang cukup gede. Mohon maaf nih, kenapa waktu malam kayak ya udah kayak mati lampu, terus gelap banget. Anda nggak bayar listrik atau gimana pak? Mohon maaf, aduh sumpah itu aneh banget, gelap banget. Pokoknya ini film kayak dipaksain buat kita tuh ngerasa takut gitu loh. Udah gelap banget setiap malam, lampu mati, terus apalagi lampu kelap-kelip itu, ya ampun. Astaga, emang masih keren kah film-film horor gitu dengan mencekam, dengan gelap-gelapan kayak gitu? Bahkan penontonnya gue sendiri nggak kelihatan jelas gitu apa yang mereka tampilin. Dan di bagian agak ke ending itu kan dilihatin kan kalau gelap banget. Terus juga si karakter yang gila di sini nih kayak apa ya, lama-lama mendekat ke kamera gitu kan, mendekat ke layar, tapi kita nggak bisa tahu gitu ekspresinya kayak gimana, senyum kah atau gimana, kayak cuman bayangan doang. Maksud gue
ya harusnya dikasih penerangan dikit lah dari mana, kayak dari bawah, dari mana biar kita bisa ngeliatin sosok seramnya itu tadi loh. Terus, ada adegan di awal film mungkin ya, waktu ada perawat yang disuruh masukin pasien ini ke dalam kamarnya gitu kan, tapi kenapa waktu dipanggil, pas udah dibuka nih pintu udah dibuka nih, pasiennya kagak dimasukin loh, tetep dibiarin duluan, maksudnya apaan coba, tinggal dibuka pintu udah kebuka kan, tinggal maksud gua tinggal masukin pasiennya, tutup, ya udah pergi sono, kalau ada kerjaan yang lain pergi sono langsung. Kenapa pasiennya tinggal di luar, tetep di luar, ya celaka lah itu pasien, kayak gimana coba. Ini kayak maksud gue ya, kelarin dulu kerjaan lo yang pertama ini, jangan ke-distract dengan kerjaan lain yang sebenarnya bisa dikerjain nanti gitu, nggak bahaya-bahaya banget. Kenapa pasien ditinggal dan juga dia dapat ancaman gitu kan, akhirnya meninggal. Jadi orang kok mudah ke-distract, Pak, Bu, Mbak. Nah ini segi teknis lagi nih, waktu si Olivia tuh tekan alarm gitu kan, dia tekan alarm, piu wiu 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 gitu kan, kagak ada yang keluar. Ya wajar lah mungkin ya, ini rumah sakit jiwa buat pasiennya nggak kayak teriak-teriak kayak pasien rumah sakit umum biasa gitu kan. Tapi perawatnya, dokter-dokter yang lain, kenapa nggak pada keluar? Kenapa cuman 3 orang doang yang bisa ini, apa yang diliatin, kayak Sharifah Danis, Dimas Aditya, terus juga Cindy Nirmala tadi. Sementara yang lain, kita nggak tahu kemana. Nasib mereka juga kita nggak tahu kayak gimana gitu. Ataukah memang di rumah sakit jiwa itu emang cuman ada bertiga orang itu doang? Kan kagak mungkin juga ya, karena dilihatin dari awal juga banyak pegawai-pegawai yang lain, ada perawat yang lain, ada dokter juga. Jadi kayak Sharifah dan suatu pencet itu alarm yang nggak ada gunanya menurut gua. Karena nggak ada kehebohan di dalam rumah sakit jiwa itu tadi. Kayak harusnya kan, ayo keluar kita, adalah apa kayak bencana atau ada hal yang darurat kan, harusnya kan. Ini nggak ada sama sekali, nggak tahu itu maksudnya apa ya. Ya buat kalian yang nyari tontonan awal tahun baru yang gelap terus menurut gua sakit kepala nontonnya, ya silakan ditonton Utusan Iblis. Tapi kalau kalian ingin menyelamatkan diri Anda, skip it, karena banyak mudorotnya dibandingkan hal baik yang bisa kalian dapetin di film ini. Serius, jump scare biasa aja, nggak terlalu jump scare banget, biasa tipikal yang dari dekat kemudian yang dari jauh kemudian kayak mendekat gitu kan kameranya, terus juga ada tiba-tiba orang dari belakang. Begitulah jump scare-nya nggak terlalu diiniin. Gua kira di di genre kan dituliskan horor psikologi gitu. Gua nggak dapet kesan psychological tadi. Sayang banget, mungkin karena emang berhantu ya. Coba kalau film ini dibuat psychological thriller yang kayak bisa aja dia motif pembunuhannya menjadikan dia seorang yang punya kepribadian ganda. Itu kan jarang banget ya diangkat di Indonesia ya. Kenapa mereka nggak angkat itu ke dalam film? Kenapa harus dipaksain kayak horor berhantu? Ya, gua tahu mungkin ceritanya bakal lebih rumit dibandingkan horor-horor begini, dan masyarakat Indonesia jelas kurang relate dengan psychological thriller yang orang dengan kepribadian ganda yang ngebantai orang dengan alasan tertentu. Tapi di film ini gua rasa emang belum tuntas sih, karena diceritain ada simbol itu, dan simbolnya apa ya, nggak jelas juga sih simbolnya apa, dan banyak motif yang sebenarnya nggak dijelasin di film ini. Mungkin bakal ada film kedua sih, sequelnya nanti, karena dia ini juga dilihatin kayak ada sesuatu yang belum tuntas di film ini. Jadi ya gue harapin ada perbaikan lah untuk film ini dari segi teknis terutama, kemudian penceritaan juga yang masih jelek banget, padahal referensi film horor terutama banyak banget ya kayak di Indonesia deh contohnya. Tapi ya udahlah, terima kasih, silakan ditonton filmnya.